Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dua jurnal tentang forward chaining dan yang satunya itu backward chaining. Oke, langsung saja kita masuk di penerapan metode forward chaining untuk diagnosis penyakit penyebab stroke. Penulisnya itu Adila Leli Tosifaya dan Naraswara Nia Yoga Saputra, Program Studi Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Sumber ini di jurnal Mei 2022. Kemudian latar belakangnya itu urgensi diagnosis jenis stroke itu. Pertama, stroke itu adalah penyakit mematikan yang seringkali terdeteksi pada stadium lanjut. Ketika kerusakan sudah parah, diagnosis yang terlambat dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian. Pertama itu penyebab umum itu hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Kemudian proses diagnosisnya itu tradisional masih sangat bergantung pada keahlian dokter dan seringkali memakan waktu. Kemudian kebutuhan akan sistem bantu diagnosis cepat, tepat, dan sistematis sangat mendesak untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Kemudian rumus masalahnya itu penelitian itu pertama penerapan metode itu bagaimana metode forward chaining dapat diterapkan secara efektif untuk mendiagnosis penyakit penyebab stroke. Kemudian peran sistem pakar itu bagaimana sistem pakar dapat mempercepat proses identifikasi kondisi pasien khusus dalam kasus stroke. Kemudian tujuan penelitiannya ini pertama, implementasi forward chaining itu menerapkan metode forward chaining pada sistem pakar untuk diagnosis penyakit penyebab stroke. Kemudian diagnosis cepat dan akurat itu menyediakan hasil diagnosis awal secara cepat dan akurat. Kemudian mencegah dan penanganan dini itu mendukung upaya mencegah dan menangani stroke sejak dini untuk hasil yang lebih baik. Kemudian menggunakan metode forward chaining ini pertama itu kita dari fakta ke kesimpulan. Maksudnya itu bergerak dari fakta atau gejala kemudian menuju kesimpulan atau diagnosis penyakit. Kemudian aturan if-then yaitu menggunakan serangkaian aturan if-then yang terstruktur dalam bentuk pohon keputusan. Kemudian penelusuran BFS itu penelusuran dilakukan menggunakan algoritma branch field search. Kemudian node awal G01 itu dimulai dari node awal G01 ini dianalisis hingga menghasilkan diagnosis penyakit yang spesifik. Kemudian basis pengetahuan dan dataset itu pengembangan sistem pakar ini sangat bergantung pada basis pengetahuan yang solid dan dataset yang relevan, yaitu dataset itu penyakit dan gejala yang dikumpulkan dari penelitian sebelumnya yang terpercaya. Kemudian penyusunan rule atau aturan didasarkan pada hubungan kausal antara gejala dan penyakit. Kemudian basis pengetahuan ini berperan sebagai inti sistem untuk memproses fakta input gejala pasien menjadi sebuah diagnosis yang akurat. Hasil dan manfaat penelitian ini. Diagnosis penyakit yaitu sistem mampu membantu mendiagnosis penyakit penyebab stroke secara efektif. Kemudian rekomendasi cepat itu memberikan rekomendasi cepat berdasarkan gejala yang diinput oleh pengguna. Kemudian menggunakan alat bantu pencegahan itu dapat berfungsi sebagai alat untuk pencegahan dan pemeriksaan awal yang proaktif. Kemudian efisien pelayanannya. Kemudian kontribusi dalam implikasinya itu penelitian tidak hanya menyediakan solusi diagnosis tapi juga membuka jalan pengembangan sistem pakar yang lebih luas dalam dunia
medis. Kemudian pertama itu pengambilan keputusan, pertama itu aksesibilitas, itu memperluas akses terhadap diagnosis awal terutama di daerah terpencil. Kemudian basis riset itu menjadi basis untuk riset lebih lanjut dalam bidang kecerdasan buatan medis. Kemudian optimalisasi waktu itu mengoptimalkan waktu dokter, memungkinkan fokus pada penanganan kasus yang lebih kompleks. Kemudian pengambilan keputusan itu meningkatkan akurasi dan kecepatan dan dalam pengambilan keputusan klinik. Kemudian edukasi pasien itu membantu edukasi pasien tentang gejala dan faktor risiko stroke. Kemudian ini referensi nasional relevan atau daftar pustakanya itu Turiman A, implikasi sistem paradigmatisasi penyakit stroke menggunakan forward chaining. Di jurnal kedua itu sistem pakar diagnosis HIV dan AIDS. Pendekatan IFA itu menggunakan menggabungkan metode backward chaining dan kertan faktor. Untuk latar belakangnya itu urgensi deteksi dini HIV dan AIDS itu deteksi cepat dan akurat HIV dan AIDS adalah krusial untuk penanganan yang efektif, sehingga didiagnosis seringkali terlambat karena berbagai faktor. Itu sistem pakar hadir sebagai solusi inovatif untuk membantu tenaga kesehatan dalam proses diagnosis berdasarkan gejala yang teramati. Metode backward chaining melalui hipotesis penyakit dari fakta, sementara certain factor yaitu CF mengukur tingkat kepercayaan diagnosis. Pertama, tujuan penelitiannya itu membangun akurasi dan efisiensi. Itu pertama, membangun sistem pakar itu menciptakan sistem pakar diagnosis HIV dan AIDS atau AIDS berbasis aturan yang kuat dan responsif. Kemudian mengintegrasikan metode menggabungkan kekuatan backward chaining dan kertain faktor untuk penalaran yang komprehensif. Kemudian menguji akurasi, melakukan pengujian sistem terhadap data real dan validasi oleh pakar medis. Kemudian metode penelaaran backward chaining itu pertama mulai dari hipotesis atau sistem memulai diagnosis dan hipotesis penyakit yang mungkin, misalnya HIV. Cari aturan pendukung. Maksudnya itu sistem mencari aturan atau kaidah pengetahuan yang dapat mendukung hipotesis yang tersebut. Kemudian verifikasi gejala atau fakta yang diberikan pengguna dicek terhadap aturan yang relevan. Kemudian diagnosis dengan kepastian itu jika aturan terpenuhi, hipotesis diterima dengan bobot kepastian tertentu. Kemudian ini pengukuran kepercayaan diagnosis itu menggunakan metode kertain faktor. Itu pertama kita kertain faktor itu menggunakan metode numerik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap hasil diagnosis. Ini menggabungkan dua elemen penting. Yang pertama itu CF pakar, yaitu pengetahuan dan pengalaman ahli medis dan dalam menilai hubungan gejala dan penyakit. Kemudian CF pengguna itu input gejala yang diberikan oleh pengguna atau pasien ke dalam sistem. Kemudian ini pengujian sistem atau validasi dan akurasi. Ini pertama itu jumlah data uji itu sebanyak 20 kasus yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem pakar. Kemudian validasi pakar itu adalah hasil diagnosis sistem divalidasi oleh pakar kesehatan untuk menjamin keandalannya. Kemudian akurasi sistem itu mencapai tingkat akurasi 75%, menunjukkan potensi sebagai alat bantu diagnosis awal yang efektif. Kemudian hasil dan kesimpulan potensi dan perbaikan itu pertama, rekomendasi perbaikan. Pertama, penambahan data latih untuk meningkatkan kepabilitasan dan adaptabilitas sistem. Kemudian memperluas basis aturan itu mencakup lebih banyak skenario dan gejala. Kemudian validasi klinis lebih besar untuk pengujian lebih mendalam di lingkungan klinis nyata.
Kemudian daftar pustakanya itu sumber pengetahuan itu ada sumber dari Hidayatullah J. Ajahra Suara W 2004 sistem pakar diagnosis HIV menggunakan metode backward dan jurnal ini. Kemudian ada sistem pakar dari Fitra Stuti Equati dari 2009 sistem pakar kerusakan komputer metode backward. Kemudian Haryano tahun 2021 backward chaining menggunakan untuk headset e-government INVEB. Kemudian Irwanda tahun 2020 implikasi backward chaining pada deteksi bakat anak. Kemudian jurnal informatika tahun 2019 itu diagnosis hama dan penyakit jagung dengan metode backward chaining itu Universitas Dayanu Iksanuddin atau Unidaya. Perbedaannya itu pada metode forward chaining ini menggunakan dari fakta dan kesimpulan itu dan aturan IFTN dan penelusuran BFS dan node awal G01, sedangkan metode penelaran backward chaining ini menggunakan hipotesis, mencari aturan pendukung dan verifikasi gejala dan diagnosis dengan kepastian. Saja perbedaannya dan dari kedua jurnal tersebut, dari jurnal forward chaining dengan backward chaining. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.